Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Umi Kulsum dari UPTD SDN 101 CGP Angkatan 11 kelas 2 10A Kabupaten Bangkalan. Di sini saya akan melakukan coaching pra-observasi bersama rekan saya Bapak Roni Firdaus SPD SD dalam rangka melaksanakan supervisi akademik sebagai bentuk aksi nyata dari modul 3 sebagai bentuk aksi nyata dari modul 2.3. Di sini saya bersama rekan saya Bapak Roni Firdaus, guru kelas 3 UPTD SDN 101. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Roni, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bumi. Alhamdulillah hari ini saya baik-baik saja. Baik Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar untuk kita melaksanakan kegiatan pra-observasi sebelum kita melakukan observasi di kelas Bapak nanti. Baik Bumi, sebelumnya terima kasih telah bersedia membantu saya mengobservasi pembelajaran saya untuk mengetahui kekurangan dan hambatan yang akan saya alami selama pembelajaran. Baik, terima kasih Bapak, sama-sama. Kegiatan pra-observasi ini saya lakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh atau seberapa persen persiapan Bapak yang telah Bapak lakukan untuk mempersiapkan pembelajaran yang akan kita observasi nanti. Oke, siap. Baik, saya akan mulai dengan pertanyaan pertama. Dalam rencana Bapak, tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak capai dalam proses pembelajaran yang akan Bapak laksanakan nanti? Oke. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu yang pertama, dengan kegiatan mengamati, peserta didik dapat mengenal ragam jenis hewan yang ada di sekitar kita. Terus yang kedua, setelah berdiskusi, siswa dapat mengetahui bahwa ada banyak jenis hewan yang berbeda di sekitar kita. Oke Bapak, luar biasa sekali. Kegiatan pembelajarannya akan fokus pada kegiatan pengamatan dan kegiatan diskusi Pak ya. Kemudian untuk area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan dari siswa ini area apa Pak ya? Untuk area pengembangan, yang saya inginkan adalah saya akan kembangkan kemampuan siswa tentang mengenal ragam jenis hewan yang ada di sekitar kita, juga pengetahuan siswa tentang banyak jenis hewan yang berbeda di sekitar kita. Lalu untuk strategi pembelajaran apa yang akan Bapak gunakan nanti? Saya akan menerapkan strategi pembelajaran berpreferensi agar siswa dapat belajar sesuai minat bakatnya, supaya tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan keinginan siswa. Baik Bapak, memang saya rasa untuk pembelajaran berdiferensiasi ini sangat sesuai ya Pak ya untuk kita terapkan saat ini, karena mengetahui siswa itu kemampuannya tidak sama, minatnya juga tidak sama. Kemudian pertanyaan terakhir, untuk sistem penilaian seperti apa yang akan Bapak lakukan? Untuk sistem penilaian, di sini saya akan melakukan penilaian sikap melalui cara siswa menyampaikan pendapat dalam diskusi, penilaian pengetahuan untuk mengetahui tercapainya tujuan pembelajaran, juga penilaian keterampilan melalui rubrik penilaian. Oke, terima kasih Bapak. Sepertinya sudah cukup jelas untuk persiapannya. Untuk selanjutnya Bapak mungkin mulai bisa mempersiapkan modul ajar dan lain-lainnya. Apabila nantinya ada kendala, silakan Bapak, kita bisa berkolaborasi bersama Pak ya. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf sekali lagi karena sudah mengganggu aktivitas Bapak hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Oke, apakah ada
dari teman kalian yang tidak masuk hari ini? Wafi. Kemana? Tika sakit. Kepentingan keluarga Wafi. Nggak tahu. Oke. Kita lanjut. Yuk, Nasih bisa dipimpin berdoa. Siap berdoa. Siap. Oke, dilanjut kita menyanyikan Indonesia Raya. Semuanya diharap berdiri. Yuk, kita bernyanyi Indonesia Raya bersama-sama ya. Indonesia tanah airku dan padaku, di mana aku berdiri jadi bangga.
Raya, Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang indah. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tanah yang mulia, tanah kita yang jaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanahku dapat, pusaka kita semuanya. Marilah kita bersama, Indonesia bahagia. Tubuhlah tanahnya, tubuhlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya, hatinya, bangsanya, dunia, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang cinta. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri dan yang sejati. Indonesia tanah negeri, tanah aku sayangi, tanah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah bangun Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeri yang cinta. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang cinta. Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, artinya kita bisa mengenal negeri kita sendiri, yaitu negeri Indonesia. Kemarin kita belajar tentang makhluk hidup. Nah, sebelum kita melanjutkan berdasarkan makanannya, ada kari. Sebelum kita melanjutkan materi yang akan kita bahas tentang macam-macam hewan, di situ kita akan tahu macam-macam hewan ada berapa. Tergantung ada yang macam-macam hewan berdasarkan tempat. Ada yang hidup di air, di darat, dan Di udara. di darat itu
di darat dan di air, dan di darat dan di air. Contohnya yang hidup di air adalah ikan. Buaya apa hidup di air? Di air dan di darat. Sedangkan kucing di darat, burung itu di darat. Yang tidak bisa hidup di darat contohnya ikan. Ubur-ubur itu, ikan lele itu tidak bisa lama-lama hidup di darat. Dan sedangkan setelah itu kita belajar masalah perbedaan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kemarin kita sudah belajar masalah jenis makanan hewan. Hewan yang makan daging karnivora. Yang makan rumput apa? Namanya apa? Herbivora. Herbivora itu adalah hewan yang memakan rumput. Sedangkan yang memakan rumput dan daging adalah omnivora. Sekarang kita memperhatikan video jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Oke, sebelum kita Bapak buka, ini nanti kita semuanya harap memperhatikan jenis-jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Oke, kita mulai ya. Macam-macam hewan berdasarkan makanannya. Ada karnivora, herbivora, dan omnivora. Hewan atau binatang adalah salah satu makhluk hidup ciptaan Tuhan. Hewan juga memiliki ciri-ciri membutuhkan makan dan minum. Hewan memiliki 3 kelompok berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama yaitu hewan yang memakan daging. Namanya apa ya kira-kira? Apa ya kira-kira hewan memakan daging? Karnivora. Ini hewan pemakan daging. Hewan yang masuk golongan karnivora ini dikenal sebagai hewan buas atau binatang buas. Hewan buas Ini hewan karnivora dikenal dengan hewan buas. Hewan buas memiliki ciri-ciri tubuh yang kuat sehingga dia dapat berlari mengejar maksudnya. Nah, itu lihat. Ini bisa dengan tajam. Nah, Dia menyingkirkan atau menyembuhkan. Nah. Juga memiliki kuku yang tajam dengan sigap Ya. menyeramkan. Jadi mempunyai kuku yang tajam, gigi yang tajam, dan badan yang kuat. Penciuman dan juga mata yang sangat tajam supaya dia mudah mencari mangsa yang dicari. Nah, kesimpulannya hewan karnivora adalah hewan pemakan daging. Di darat, hewan karnivora ini biasanya sedang memakan hutan seperti singa, harimau, serigala, dan masih banyak lainnya. Sedangkan yang di air, Ada juga hewan karnivora yang hidup di air. ikan hiu, piranha, kemudian buaya. Mereka adalah hewan karnivora, pemakan daging. Sedangkan yang di udara juga ada loh hewan yang suka makan daging atau karnivora. Di antaranya adalah burung Elang. Burung elang ini adalah termasuk hewan buas karena makan daging. Jenis hewan yang kedua, Nah, hewan sebelum Bapak lanjut, ciri-ciri hewan karnivora adalah mempunyai apa? Gigi yang tajam, kuku yang dan badan yang
kekar atau kuat. Kenapa? Kok hewan karnivora mempunyai gigi yang tajam, kuku yang tajam? Kenapa? Karena mudah untuk memburu mangsanya. Jadi memang diciptakan hewan yang karnivora atau pemakan daging itu kebanyakan binatang buas. Contohnya apa saja tadi? Singa, harimau, serigala. Yang hidup di air apa tadi? Hiu dan buaya. Sedangkan yang di udara burung elang. Dan itu adalah jenis-jenis binatang buas berdasarkan bentuk dan ciri khas tubuhnya. Sedangkan hewan yang selanjutnya adalah hewan herbivora. Hewan yang suka memakan rumput-rumputan. Nah, ya diperhatikan ya. Nama hewannya adalah Herbivora. Herbivora adalah jenis hewan pemakan rumput atau daun-daunan. Mereka memiliki ciri-ciri susunan gigi yang tersusun, di antaranya yaitu gigi seri dan gigi geraham. Nah, diperhatikan. Gigi taringnya. Nah, gigi mereka hanya dipakai untuk tidak mempunyai gigi taring. Nah, hewan apa saja ya? Hewan apa saja kira-kira ya? Apa yo? Benar, sapi. Sapi. Kambing. Betul. Apa lagi? Jerapah. Zebra. Kelinci. Banyak lainnya. Nah, sekarang jenis hewan yang ketiga, yaitu sebelum kita lanjut ke jenis hewan yang ketiga, kita menyebutkan kembali apa saja hewan pemakan rumput. Sapi, kambing, kelinci, jerapah. Nah, zebra. Oke. Jenis hewan pemakan rumput disebut juga apa? Herbivora. Herbivora adalah hewan pemakan daun atau rumput. Herbivora itu tidak mempunyai gigi taring dan kuku yang tajam. Kebanyakan gigi herbivora itu rata, gigi geraham dan gigi serinya itu rata. Karena untuk mengunyah, bukan mengoyak. Kalau gigi taring itu untuk mencabik mangsanya, mencabik daging. Kalau contohnya sapi disuruh berburu hewan, tidak akan netes, tidak akan kena dagingnya karena tidak mempunyai kuku, giginya tidak tajam. Nah, memang hewan herbivora itu diciptakan untuk memakan rumput dan daun. Oke, kita lanjut ke jenis hewan yang ketiga. Hewan yang suka makan daging dan juga suka makan rumput. Nah, perhatikan ini. Hewan omnivora. Omnivora. Ya. Ya, adalah pemakan daging dan tumbuhan. Nah. Ada kalanya juga dia makan rumput-rumputan. Contohnya adalah hewan apa ya? Apa ya kira-kira ya? Ada tikus. Tikus. Hewan pemakan segalanya. Dia mau makan daging, makan kertas, makan rumput, dan makan lain-lainnya. Makan semuanya. Beruang. Suka makan daging dan makan rumput atau bambu. Nah, apa ini? Paus. Ya, makan plankton yang dari menara, kemudian juga suka makan rumput laut. Nah, ikan paus bisa makan plankton, juga makan rumput laut. Oh, musang juga. Buah yang termasuk tanaman. Tapi dia juga suka makan ayam yang mau makan daging.
ayam. Ya, ternyata ayam masuk hewan omnivora. Dia juga suka makan tanaman. Seperti apa ya? Bebek juga. Nah, kesimpulannya. Nah, oke, kita lihat kesimpulannya. Hewan dibagi menjadi 3. Oke, sebelum kita masuk kesimpulan, ada hewan di sekitar kita yang jenisnya adalah omnivora. Apa omnivora? Hewan pemakan segalanya atau pemakan rumput dan daging. Apa hewan di sekitar kita yang sering kita lihat? Contohnya ayam. Ayam sering makan apa? Jagung, tapi sering makan belalang. Juga tikus. Tikus ini hewan dimakan, rumput dimakan, kadang kertas juga dimakan. Iya. Jadi yang tadi lagi satunya musang. Musang ini dikasih buah, dia mau. Tapi dikasih ayam, dia juga mau. Jadi hewan musang ini juga pemakan segalanya. Oke, kita lihat kesimpulannya. Yang pertama, karnivora. Karnivora. Yang kedua, herbivora. Herbivora ya. Tumbuh-tumbuhan. Dan yang ketiga, omnivora. Omnivora. Omnivora adalah buah pemakan daging dan tumbuh-tumbuhan. Demikian penjelasan dari saya. Semoga kita senantiasa sehat dan bisa belajar yang bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke. Setelah kita melihat video, kita akan lebih mengerti, lihat lebih paham jenis-jenis hewan. Nah, oke. Kita lanjut. Ini ada tugas dari Bapak. Di sini ada beberapa gambar yang di sini ada gambar binatang buas, ada karnivora, herbivora. Nah, kalian sama Bapak dikasih tugas yang sangat menyenangkan, yaitu mewarnai dari hewan yang ada di gambar ini. Enggak, warnanya harus sesuai dengan hewan yang ada di gambar. Contohnya kayak ikan hiu, warnanya apa? Ada yang biru, ada yang abu-abu. Nah, kalau sapi coklat. Oke, ini kita Bapak. Ini ya. Kalian pilih, kalau yang cewek dikasih ini beda sama Bapak. Ada yang mau kupu-kupu. Nih. Di situ ada juga tulisan yang harus kalian tebali, yang harus kalian diperjelas lagi, dipertebal lagi. Ya, yang di bawah gambar itu ada tulisan yang harus kalian tebali, harus kalian jelaskan. Itu serigala. Ini. Oh ini. Nah, ini yang ada. Nah, ini. Cowok ini. Ya. Oke, ini tugasnya. Kalian milih yang mana. Ini yang cewek mungkin ada kupu-kupu ya.
Nah, ini. Ini apa? Ya. Ya, itu ada tulisan dipertebal biar jelas nama hewannya. Ya, yang gambar itu pakai pensil warna. Ini, coba adap sini semua. Ini ya kamu. Ganti enggak apa-apa, ganti enggak apa-apa. Ini sudah dapat semua. Oke, ini tugasnya ya. Di situ ada tulisan yang harus kalian tebali biar jelas. Di bawahnya lihat, nah itu. Ini. Mau yang mana? Oke, ini ada kupu-kupunya. Pakai pensil warna. Di situ ada pensil warna yang warna hitam, kan bisa ditulis untuk ini, untuk menebali ini. Ya. Di atas nak. Ya, oke, bisa. Ya, ditebali itu. Iya, dikasih nama di atas. Oke, sudah dapat semua. Di situ di bawah gambar ada tulisan yang putus-putus. Kalian sambung dan tebali biar jelas tulisannya. Pakai pensil warna yang warna hitam kan ada. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa.
Yang bagus ya, gambar ya, warnai ya, gambarnya ya. Ada tuh sini. Cumi-cumi warna apa cumi-cumi? Abu-abu. Kalau burung elang? Elang. Ya. Udah warna merah, Pak. Warna abu-abu. Tapi setelah digoreng, udang berwarna merah. Mau di situ mau udang goreng apa udang hidup? Goreng. Oh, bagus. Udang goreng warnanya apa? Udang setelah digoreng warnanya apa? Merah. Merah. Goreng. Ayo, goreng. Di sini nanti kalian
Bapak kasih tabel, kalian tinggal menyebutkan binatang buas atau hewan buas dan binatang jinak atau hewan jinak. Apakah ada hewan buas yang dijinakkan? Ada. Harimau juga ada yang jinak. Singa juga ada yang jinak. Jaguar juga ada yang jinak. Tergantung bagaimana kita memelihara. Tapi kalau hewan itu hidup di alam liar, tetap yang buas tetap memangsa manusia. Oke, sambil lalu kita ini dulu, sambil kita menyebutkan itu nama binatang buas dan binatang jinak, hewan buas dan hewan jinak. Kucing binatang apa? Hewan apa kucing? Hewan jinak. Tapi kalau kucing hutan itu binatang buas karena akan memangsa manusia. Hah? Elang, warna apa elang? Coklat, putih. Nah ini, silakan diskusi per kelompok menyebutkan nama-nama hewan. Ya, ya satu kelompok itu 3. Perhatikan. Coba diskusi setiap kelompok hewan buas. Tidak apa-apa, dilanjut dengan yang ini dulu. Dia itu berdua. Oke. Di situ hewan buas apa saja? Harimau, jaguar, apa lagi? Buaya, serigala, hiena, singa. Coba yang hewan jinak apa saja? Kucing, kambing, apa lagi? Kelinci. Yang sering apa hewan jinak itu? Hewan yang bisa dipelihara manusia, yang sering dipelihara oleh manusia. Kelinci. Ya, anjing. Anjing masuk hewan apa? Hewan jinak itu hewan yang sering dipelihara oleh manusia. Anjing sering dipelihara manusia apa tidak? Dipelihara. Kalau serigala baru itu masuk hewan buas. Karena serigala itu tidak dipelihara oleh manusia. Ya. Ya, di atasnya. Udang masak. Ya. 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 Ya, tuh.
Sambil lalu yang tadi, tugas yang tadi itu sambil diisi. Hewan buas, hewan jinak itu sambil diisi. Kenapa? Ya. Kenapa? Itu nama salah satunya. Terserah. Ya. Merak itu warna-warni, terserah. Ikan apa? Oh, itu warna coklat. Kenapa, Nak? Nggak usah, ini cuma diisi saja. Nanti kalau memang ada tambahan, tidak apa-apa ditaruh di belakangnya. Silahkan kalian diskusi, mungkin ada tambahan hewan yang termasuk hewan buas dan hewan jinak. Ya. Kalau hewan jinak itu adalah hewan yang sering dipelihara oleh manusia. Ya. Oke. Dilanjut, coba kalian diskusi per kelompok. Di situ tadi ada 3 macam jenis hewan menurut makanannya. Apa saja yang pertama? Karnivora, herbivora, omnivora. Bapak ingin tahu apakah kalian tadi bisa memperhatikan video? Coba kalian diskusi per kelompok. Ciri-ciri hewan karnivora, ciri-ciri hewan herbivora, dan sebutkan masing-masing 5 hewan. Yang karnivora 5, yang herbivora 5. Berdasarkan amatan video tadi. Ya, di belakangnya itu. Coba kalian diskusi. Diskusikan yang tadi, Bapak tugas yang barusan. Diskusi per kelompok menyebutkan 3 jenis hewan yang tadi. Nanti setiap kelompok akan memberi tanggapan. Hewan karnivora itu seperti apa, hewan herbivora itu seperti apa. Makanya yang ini diisi dulu. Ya, rutin. Dilanjut dengan yang mengisi tadi. Yang ini, Nak, dilanjut nak dulu, Nak. Nanti ini yang di sama Bapak ditanyakan. Itu ditaruh dulu. Ya. Ini dulu, lanjut ini dulu. Coba diskusi per kelompok. Ini diisi yang hewan buas dan hewan jinak. Ya, ditulis. Ya, tapi di belakangnya nanti dilanjut dengan 3 jenis hewan yang tadi. Apa saja? Karnivora, herbivora, omnivora. Kalau binatang buas kebanyakan adalah karnivora. Ya. Ketiga-tiganya tadi di belakang. Apa saja? Omnivora apa? Karnivora yang pertama. Yang pertama tadi itu karnivora.
Ya, ciri-cirinya apa tadi? Karnivora ciri-cirinya apa? Kukunya tajam, mempunyai apa? Gigi apa? Gigi taring. Ayo ya, diperhatikan. Dilanjut itu ya. Bagus sekali itu warnanya. Yang bisa menjawab herbivora. Nanti sebutkan macam-macam hewan herbivora. Apa saja? Kambing, sapi, lagi berapa? Ciri-cirinya seperti apa? Apakah mempunyai gigi tajam? Tidak. Gunanya gigi yang hewan herbivora untuk apa? Bentuknya bagus. Nah, sekarang di kelompok ini sudah menyebutkan hewan herbivora, ciri-cirinya, dan di sini juga menyebutkan hewan karnivora. Kira-kira yang omnivora siapa yang bisa menjawab? Siapa ya? Ayo Pak, tadi. Oke. Hewan omnivora apa saja? Ayam, musang, tikus, apa lagi? Tadi ada ayam, tikus, kira-kira apa lagi? Serigala apakah masuk? Paus tadi makan apa? Makan rumput laut dan juga makan. Oke. Bagus. Kalian sudah bisa menyebutkan 3 jenis hewan menurut makanannya. Juga bisa menyebutkan nama hewan. Juga bisa menyebutkan ciri-ciri pada tubuh hewan tersebut. Kira-kira dari kesimpulan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. Kalau begitu, Bapak yang akan bertanya. Apakah gigi hewan herbivora mempunyai taring? Ya. Kenapa? Ya, mempunyai gigi taring, kuku tajam. Itu ciri-ciri dari hewan karnivora. Kalau herbivora, ciri-cirinya apa tadi herbivora? Mempunyai apa? Ya. Karnivora mempunyai kuku yang tajam dan mempunyai gigi taring. Bagus. Apa? Oke, silahkan diskusi per kelompok. Ya, tadi mana kertas yang diisi? Oh, nggak dapat. Oke. Ini ya. Tidak usah. Berdua. Tulis semua. Coba nasi kursinya ke depan, Bu.
Ya. Apa saja ya tadi ya ciri-cirinya ya. Dilanjut ini Wan. Dilanjut itu tugasnya. Ini dilanjut dengan ini tugasnya. Yang lain itu semua. Nah, sendirian. Oh ya, Bawas gabung sini. Sini itunya Bawas. Ya. Ya, bisa ditambah enggak apa-apa. Kalau memang ada tambahan silakan. Ya. Ya. Bagus dilanjut. Ya. Dilanjut. Ya, terserah pakai pensil ya. Ya. Dilihat ciri-cirinya tadi ada sudah. Ciri-ciri karnivora, ciri-ciri herbivora. Ya. Oh ya, enggak apa-apa. Oke. Coba Bapak ingin tahu perwakilan dari kelompok di sini. Apa ciri-ciri hewan karnivora? Memakan daging. Memakan daging. Bergigi tajam. Bergigi tajam. Bertaring. Terus apa lagi? Mempunyai kuku yang tajam. Kira-kira untuk apa? Gigi yang tajam, kuku yang tajam, menangkap mangsa. Yang herbivora. Siapa tadi yang bisa herbivora? Herbivora? Ciri-ciri herbivora? Apa saja hewan herbivora? Siapa ya? Apa saja Wawa? Di sini kelompok sini apa saja? Herbivora contohnya. Pemakan rumput apa saja? Jerapah, sapi, kambing. Ciri-ciri tubuhnya bagaimana? Belalang, Pak. Belalang, Pak. Apakah herbivora mempunyai kuku yang tajam? Tidak. Apakah mempunyai taring? Giginya seperti apa? Rata. Gigi seri dengan geraham rata ya. Untuk apa gigi yang rata? Untuk mengunyah rumput. Bagus. Sekarang coba omnivora. Omnivora itu apa saja? Pemakan daun dan rumput dan daging. Contohnya apa saja? Musang, tikus. Yang ada di sekitar kita apa tadi? Ayam. Oke. Oke. Perhatikan semuanya. Perhatikan semuanya. Halo.
Oke, setelah kita belajar dengan tadi mengamati video, dengan kalian mengisi itu, kira-kira kesimpulan tadi itu apa? Contohnya, ternyata hewan itu dibagi 3 menurut makanannya. Ada yang karnivora, ada yang herbivora, ada yang omnivora. Sedangkan karnivora itu apa? Pemakan daging. Yang herbivora pemakan daun dan rumput. Omnivora pemakan segalanya. Jadi hewan ciptaan Tuhan itu sangat beragam. Kita harus memelihara ekosistem. Nanti kita perhatikan pelajaran selanjutnya, kita akan belajar macam-macam hewan berdasarkan tempatnya. Ya, kalau sekarang kita belajar jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya, kita besok pelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang jenis hewan berdasarkan tempatnya. Oke, Bapak ingin lihat semua hasil kerja kalian. Yang tadi ya saja, yang tadi. Nah, yang itu ya. Coba Bapak ingin lihat. Kelompok sini, mana lagi yang sini? Ya, oke. Yang kelompok yang ini, yang sudah diisi kelompoknya mana? Yang ini, yang tadi, yang per kelompok mana? Yang sudah diisi. Yang tadi itu. Satunya mana? Tidak Tuan. Oke, ini Wan. Dilihat dulu ya Bapak. Yang ini mana? Oke, terima kasih. Oke, nanti lihat. Oke, nanti bisa dilanjut ya. Oke, di sini masing-masing kelompok sudah bisa menyebutkan ciri-ciri binatang karnivora, herbivora, juga jenis binatangnya, herbivora apa, karnivora apa. Oke. Ya. Enggak apa-apa. Kira-kira, perhatikan, kira-kira apa yang kalian ingin tanyakan dari pelajaran ini tentang jenis hewan dan makanannya? Kalau tidak, Bapak yang akan bertanya. Apakah ya herbivora, apakah binatang buas itu bisa jinak? Bisa. Dengan cara dipelihara sejak kecil. Oke. Ya. Dipelihara sejak kecil. Coba tugasnya yang ini sudah diperkumpulkan per kelompok, taruh sini semuanya. Nah ya, taruh semua ininya juga. Taruh sini semua dulu ya, taruh ini dulu semua. Ya, taruh semua. Sudah dikasih nama dulu. Kasih nama dulu.
Kasih di perkelompok, duduk di kelompoknya nak. Ini bapaknya. Taruh di kelompoknya ya, nanti bapak ambil. Mana? Ini semua taruh di sini, kumpulkan di sini dulu. Taruh di kelompoknya nak. Tidak apa-apa. Sudah, yuk. Ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, ayo. Ya. Ayo, silakan duduk dulu. Ya. Oke, baik, perhatikan dulu. Kalau sudah semuanya ditaruh, semuanya perhatikan. Ya, ditaruh dulu. Oke, perhatikan. Dari penjelasan tadi, kita sudah mengamati video. Kita sudah mengerjakan tugas. Kita sudah memahami, ternyata hewan itu dibagi 3 berdasarkan jenis makanannya. Kira-kira selain karnivora, herbivora, omnivora, apa jenis hewan yang lain kalau berdasarkan jenisnya? Anjing masuk apa anjing? Karnivora, herbivora, apa omnivora? Karnivora. Anjing bisa jinak karena anjing itu kebanyakan memang dipelihara oleh manusia. Tapi kalau serigala itu kebanyakan buas karena tidak dipelihara oleh manusia. Seperti halnya kucing. Kucing jinak karena dipelihara oleh manusia. Tapi kalau kucing hutan masuk binatang buas. Kenapa? Karena tinggalnya di hutan dan tidak dipelihara oleh manusia. Oke. Untuk pelajaran hari ini Bapak cukup. Nanti pelajaran selanjutnya kita belajar tentang jenis-jenis hewan berdasarkan tempatnya. Oke? Oke. Bapak tutup pelajaran ini. Oke, Nasi? Bisa ditutup berdoa. Belum. Yuk, Nasi. Berdoa. Siap berdoa.
Oke. Kalau yang tadi ada teman kalian ada yang sakit, sekarang adalah masuk musim pancaroba, masuk perubahan cuaca. Jaga kesehatan kalian ya. Jangan sampai berada terlalu banyak waktu di luar karena sekarang mataharinya panas dan anginnya pun sekarang juga panas ya. Oke, setelah tadi kita belajar masalah hewan buas, hewan yang hidup di air tadi apa namanya? Yang buas? Hiu. Oke. Nah, untuk pelajaran selanjutnya, kalian akan lebih mengenal lagi hewan yang hidup di air, hewan yang hidup di darat, yang hewan buas yang hidup di air, hewan buas yang hidup di darat, dan hewan buas yang hidup di. Tapi ada tadi burung elang, ya, burung elang. Burung elang tadi itu juga binatang buas. Sudah. Apakah untuk pelajaran ini ada pertanyaan? Tidak. Sudah cukup paham? Ya. Kenapa? Kenapa? Ya. Kenapa hewan herbivora? Herbivora. Kenapa herbivora? Tadi herbivora adalah hewan pemakan. Herbivora apakah memakan daging? Daun. Jadi herbivora adalah pemakan daun. Kalau pemakan daging apa tadi? Karnivora. Oke. dan akan jumpa dengan insektivora, laba-laba, cicak, Kemarin yang kita bahas adalah hewan yang Ada teman-teman kita ulangi rumus hewan berdasarkan adalah hewan yang memakan. hewan herbivora, hewan karnivora, Karnivora adalah hewan pemakan daging. Contohnya apa? Nah, kali ini kita sudah selesai dengan mengatakan hewan berdasarkan karnivora. Nah ini dia. Bapak tutup pelajaran hari ini. Sampai ketemu di pelajaran IPAS selanjutnya. Semoga kita diberi kesehatan. Ya. Kalau mau ada yang ditanyakan nanti ketemu lagi di pelajaran IPAS pelajaran selanjutnya. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Di sini saya Umu Dusun sebagai CGP Angkatan 11 kelas 2 10A Kabupaten Bangkalan bersama rekan sejawat saya yaitu Bapak Orang Firdaus SPDSD, guru kelas 3 UPTD SDN 101, dan juga dibersamai oleh Ibu Dian Novagina Putri selaku pengajar praktek saya di pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini. Di sini kami akan melakukan percakapan pasca observasi dalam rangka kegiatan coaching supervisi akademik bersama teman saya Bapak Oli Firdaus. Kemudian apa kabar hari ini? Saya izin
dan mohon berkenan Bapak untuk saya berikan beberapa pertanyaan Bapak. Saya awali pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bapak ketika kemarin melakukan pembelajaran yang saya observasi? Sudah begitu kuat meskipun ada beberapa hal yang kita mencapai tujuan dengan Kemudian bagaimana perasaan Bapak ketika sebelumnya mengajar tanpa ada orang lain selain Bapak dan siswa, dan kemarin saya temani untuk saya observasi dan saya ada di kelas Bapak selama Bapak mengajar, perasaan Bapak bagaimana? di awal ada kendala, tapi alhamdulillah kebelakangnya bisa dikendalikan. Terima kasih Bapak. Kemudian bagaimana proses pembelajaran yang Bapak lakukan, apakah lancar atau Bapak menemukan beberapa hambatan? Sesuai harapan yang sudah direncanakan. Kemudian apakah Bapak selama proses pembelajaran menemukan tantangan atau hambatan? Tantangannya tidak ada, cuma kemarin ada beberapa hambatan, siswa yang ragu, masih malu karena ada orang lain dalam pembelajaran. Belum maksimal Pak ya. Iya. Maksudnya aktifannya siswa maksimal ya. Menurut Bapak, bagaimana solusi yang menurut Bapak bisa mengembalikan kepercayaan siswa bisa mengembalikan kepercayaan diri siswa untuk terus bisa aktif selama pembelajaran Pak? Mungkin dengan cara mengajak siswa berkomunikasi, dengan itu kita juga tahu kan siswa-siswa. Selanjutnya mungkin saya akan memberikan selanjutnya Bapak untuk melakukan solusi yang barusan Bapak katakan ini kapan akan dimulai Pak ya? Komunikasinya sesuai dengan Bapak Saya akan melaksanakan solusi yang saya ajarkan dalam pembelajaran berikutnya. Artinya nanti pembelajaran berikutnya kita yang akan melaksanakan. Baik, terima kasih Bapak luar biasa sekali untuk prosesnya. Kemudian saya